Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat ngobrol pintar hukum, sahabat ngopi. Baik, sahabat ngopi, ngobrol pintar hukum. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan antara pengaduan dan laporan. Ini juga saya kira menarik untuk kita bahas, sahabat ngopi. Memang seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin ketika sahabat ngopi berhadapan dengan hukum atau terbelit dengan persoalan-persoalan hukum, kadang masih agak sulit kita membedakan ya antara laporan dengan pengaduan. Dua hal yang berbeda, tetapi mungkin sepintas bagi sahabat ngopi yang agak awam dengan persoalan-persoalan hukum, mungkin menganggapnya hal yang sama. Baik sahabat ngopi, kalau kita membahas terkait dengan laporan, sebenarnya dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya di pasal 1 angka 24. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajibannya kepada pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau laporan ini disampaikan oleh siapa saja, disampaikan oleh setiap orang yang melihat akan ada terjadinya suatu peristiwa pidana atau sedang atau sementara berlangsung. Jadi siapa saja yang melihat, yang mendengar, yang mengalami terkait dengan suatu peristiwa pidana. Jadi jangan Anda kaget kalau misalnya suatu waktu misalnya ada petugas yang tiba-tiba datang kemudian menyampaikan kepada para sahabat ngopi bahwa ada hal yang perlu diselidiki terkait dengan dugaan peristiwa pidana. Nah, ini mengindikasikan bahwa terkait dengan laporan itu tidak mesti dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung terkait dengan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Misalnya apa saja? Misalnya pencurian, penggelapan, penipuan. Ini kan delik biasa. Nah, siapapun saja yang melihat, mendengar, mengetahui terkait dengan perbuatan ini atau peristiwa ini, ya dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepada kepolisian atau kepada penyidik pegawai negeri sipil misalnya. Nah, para sahabat ngopi, sementara yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang berkepentingan dan meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap seseorang yang telah melakukan aduan yang sifatnya merugikan dirinya. Itu diatur dalam pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dari pengertian ini, sahabat ngopi, kita bisa melihat bahwa kalau pengaduan itu dilaporkan atau disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Nah, ini biasanya untuk tindak pidana yang ada hubungannya misalnya dengan delik aduan. Apa saja yang termasuk delik aduan? Nah, kalau kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masuk dalam delik aduan itu adalah pemerkosaan. Sorry, bukan pemerkosaan, sahabat ngopi, tetapi persinahan. Persinahan ini atau overspell hanya bisa dituntut kalau ada pengaduan dari mereka yang berkepentingan, misalnya suaminya atau istrinya. Nah, begitu juga terkait misalnya dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu juga dalam Undang-Undang ITE yang ada hubungannya penghinaan. Ini termasuk delik aduan. Hanya bisa dituntut kalau ternyata pihak yang merasa dirugikan itu melaporkan atau berkeberatan, minta diproses hukum terkait dengan delik aduan yang merugikan dirinya. Nah, kalau kita mencoba melihatnya, sahabat ngopi, di pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana ada sebenarnya masa kadaluarsanya atau perialinya terkait dengan delik aduan ini. Kalau dalam negeri itu 6 bulan, kalau di luar negeri 9 bulan pada saat setelah tindak pidana itu diketahui. Jadi kalau sudah lewat dari 6 bulan atau lewat dari 9 bulan, kalau berdomisili di luar negeri itu tidak dapat dituntut atau diproses hukum karena sudah kadaluarsa atau periari. Nah, sementara kalau terkait dengan laporan tadi yang dapat disampaikan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, dan mengalami terkait dengan suatu peristiwa pidana, sahabat ngopi, masa kadaluarsanya atau periarinya berbeda. Itu diatur di dalam pasal, kalau tidak salah pasal 78 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kalau misalnya tindak pidana yang ada hubungannya dengan pelanggaran, kemudian media cetak, itu masa kedaluarsanya lebih dari 1 tahun. Kalau ancaman hukumannya kurang dari 3 tahun, masa kadaluarsanya sahabat ngopi itu 6 tahun. Sementara kalau ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, masa kadaluarsanya lebih dari 12 tahun. Nah, kalau tindak pidana itu sahabat ngopi, nah ini penting nih sahabat ngopi. Kalau ternyata tindak pidana itu ancaman hukumannya hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, masa kadaluarsanya sahabat ngopi itu lebih dari 18 tahun. Nah, lewat dari itu dianggap kadaluarsa atau priharin, tidak dapat lagi dituntut. Nah, inilah perbedaan sahabat ngopi terkait dengan laporan dan pengaduan. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam input, masukan, pemahaman kepada sahabat ngopi, apa sih perbedaan laporan dengan pengaduan. Mudah-mudahan sudah jelas sahabat ngopi. Demikian ulasan kita, mudah-mudahan ini sekali lagi dapat menambah wawasan sahabat ngopi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam ngopi. Salam sehat, salam ngopi. Gimana kabarnya sahabat ngopi?